Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mungkin pernah muncul pertanyaan dalam hati saudara, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa aku mengalami hal ini? Dalam kegundahan dan kebingungan karena musibah yang datang menimpa, pertanyaan itulah yang bergelora dalam hati, terasa sangat sesak, sehingga membuat kita ingin berteriak, menangis, mengaduh, protes kepada Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh Ayub, dalam penderitaan yang sangat berat. Pertanyaan mengapa, yang Ayub lontarkan kepada Tuhan, adalah, mengapa dia terlahir ke dunia ini, kalau harus menanggung penderitaan yang dia alami? Dapat kita baca dalam kitab Ayub pasal 3, ayat 11-16, yang berbunyi demikian. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat, bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Saudaraku, pertanyaan mengapa berikutnya adalah mengapa Tuhan menjadikan dirinya sebagai sasaran. Kalau memang pelanggaran dan kesalahan Ayub yang menyebabkan ujian itu harus dia alami, mengapa Tuhan tidak mengampuni dan menghapuskannya? Dalam kitab Ayub pasal 7, ayat 20 dan 21, mengatakan, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Tidak berhenti sampai di situ, berikutnya, Ayub secara gamblang mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa Tuhan berperkara dengan Ayub, dan menganggap Ayub sebagai musuhnya. Kitab Ayub pasal 10, ayat 2, 18 dan 19, mengatakan, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa, sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada, dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Dan pasalnya yang ke-13, ayat 24, mengatakan, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu, dan menganggap aku sebagai musuhmu? Dari semua pertanyaan mengapa, yang Ayub ajukan kepada Tuhan, tidak ada satu pun yang dijawab Tuhan. Sehingga menimbulkan kesan, bahwa Tuhan, Allah orang Kristen, diam dan tidak berbuat apa-apa, melihat penderitaan umatnya. Lantas, kenapa seakan Tuhan diam, saat ditanya mengapa,
Yang pertama, dalam kedaulatannya, Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan kita. Manusia memiliki rasa penasaran, atau ingin tahu yang tinggi, dan menuntut penjelasan untuk segala hal. Namun demikian, tidak semua hal atau kejadian harus kita mengerti alasannya, apalagi sampai mempertanyakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Yang patut kita yakini adalah bahwa Tuhan memegang kendali hidup kita, sehingga kita tidak usah khawatir dan tidak percaya dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami dalam hidup ini. Dalam pasalnya yang ke-42, ayat 2 dan 3, mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak ku ketahui." Yang kedua, Tuhan tahu bahwa jawaban verbal atau lisan tidak akan memuaskan rasa ingin tahu manusia. Tapi melalui penyertaan dan pertolongannya yang nyata dalam hidup mereka, manusia akan menemukan jawaban, alasan mengapa Tuhan melakukan itu semua. Bahwa dalam semua hal yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Pasca pergumulan dan penderitaan, Ayub memiliki pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Dalam pasalnya yang ke-42, ayat 5, mengatakan, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ketika dia diam, artinya dia ingin kita mengalami secara langsung, bagaimana berjalan bersama Tuhan, melalui learning by doing. Inilah salah satu pelajaran kehidupan, yang berharga dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika dia berdiam, bukan berarti dia tidak mengasihi, dan tidak peduli dengan kita. Sebaliknya, dia ingin agar kita mengalami pertumbuhan rohani, dan iman yang terus bertumbuh makin dewasa. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi,
dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.